Self love itu sebuah value yang mahal dan gak semua orang bisa. Halo, perkenalkan nama aku Clara, umur aku 20 tahun. Nama aku Mariana Lorenza, aku umur 21 tahun. Halo, kenalin aku Trifani, umur 20 tahun. Nama aku Sonya Octavia Tajulu. Kalian bisa panggil aku Sonya. Umur aku sekarang sih OTW 21 tahun, tapi sekarang masih 20. Hai, nama aku Gaitsa Stefania, biasa dipanggil Gia. Aku umurnya 19 tahun. Arti self love buat aku itu adalah dimana kita udah percaya sama diri kita tanpa harus mikirin kata-kata orang lain. Kalau menurut aku, self love adalah masa dimana kita bisa merasa cukup sama diri kita sendiri. Di saat kita tahu bahwa di luar sana mungkin banyak orang yang lebih jauh dari kita, tapi kita merasa cukup sama diri kita sendiri dan tidak membandingkan itu sama orang lain. Arti self love buat aku itu ketika aku udah bisa memaklumi dan menerima semua kekurangan aku tanpa rasa insecure lagi. Misal, aku tuh ngebantu orang, tapi apa yang aku bantu itu tuh nggak ngerugiin aku. Jadi tuh kayak sama-sama menguntungkan. Itu tuh menurut aku udah self love sih. Nggak merugikan diri aku gitu kalau Kak. Itu berarti artinya mencintai diri sendiri dan juga mencintai apa itu dari keburukan kita, apa dari itu kayak misalnya sifat kelakuan kita itu berarti kita terima kayak gitu. Sampai detik ini pun kayaknya aku masih mencintai diri aku sih, dan akan selalu berjalan setiap harinya. Wah, pas banget nih. Jadi kalau misalnya masa-masa kuliah ini nih, menurut aku tuh lagi cinta banget sama kepribadian aku, sama diri aku sendiri, bahkan sama penampilan aku juga sih. Jujur kalau misalnya untuk mencintai diri aku sendiri untuk terakhir kali, aku kurang inget sih, karena jujur akhir-akhir ini kayaknya kurang untuk mencintai diri sendiri, kurang kayak untuk memperhatikan diri sendiri. Aku mungkin di 2023. Karena di situ aku kayak benar-benar di masa-masa centil aku yang benar fokus sama diriku sendiri, kemana-mana make up segala macam. Jadi itu benar-benar nggak ada beban, itu dimana aku benar-benar merasa aku benar-benar fokus sama diri aku sendiri. Itu sih. Kayaknya nggak ada kata buat kapan terakhir kali, karena sampai hari ini bahkan sampai detik ini aku masih cinta sayang sama diri aku sendiri. Kadang justru aku ngelakuin ngucapin terima kasih untuk diri aku sendiri, terutama badan dan batin aku, dengan tujuan appreciate diri sendiri, dengan appreciate badan dan batin aku yang udah bisa ngelewatin segala struggle masalah apapun hari ini atau bahkan kemarin-kemarin. Dulu aku paling sulit banget untuk terima gigi aku yang jarang-jarang ini. Cuman semakin kesini aku kayak jadinya tuh bersyukur, karena kayak aku tuh beda dari yang lain gitu loh. Jadi ada yang bikin unik dari diriku. Mungkin kalau misalnya sifat sih, kalau sifat mungkin kayak keras kepala, karena kalau misalnya keras kepala kan itu kayak udah dari sifat diri sendiri kali ya. Jadi kalau misalnya, dan aku juga udah memperbaiki diri aku, kalau misalnya untuk keras kepala juga nggak baik. Bagian tersulitnya dulu itu muka, karena aku nggak tahu kenapa ngerasa muka aku tuh beda dari yang lain, ngerasanya tuh kayak jelek banget. Tapi lambat laun semakin berjalannya waktu aku paham kalau muka atau wajah aku itu bisa terlihat cantik ketika aku bisa happy setiap hari. Karena happy aku tuh bisa ngalahin makeup mau cantik apapun makeup aku, ketika aku happy itu akan lebih ngasih aura yang lebih baik lagi, lebih happy lagi, lebih bagus lagi. Kalau misalnya kekurangan aku ya kan, kalau kalian perhatiin aku itu CDLR. Jadi kalau misalnya apalagi sebagai anak ilmu komunikasi tuh, aku tuh jadi nggak pede gitu loh tampil di depan presentasi, padahal kan anak ilmu komunikasi ya. Mungkin aku kalau untuk lebih ke fisik kali ya Kak, aku lebih ke bulu. Jadi badan aku tuh lumayan berbulu, dan aku ngerasa apalagi kan kita cewek kayak kadang pengen yang mulus gitu kan. Tapi ternyata sekarang aku lebih mensyukuri itu, karena kalau misalnya kita kena paparan sinar matahari di luar, itu justru lebih melindungi kulit aku dibanding aku yang nggak ada bulu. Dan temanku yang benar-benar lebih mulus pun dia bahkan sering ngeluh bahwa dia tuh pengen kulitnya tuh dilindungi sama bulu, kayak gitu sih.
Yang pertama adalah pasti menerima diri sendiri, ya pasti susah. Tapi juga faktor yang terbesar adalah kata-kata dari orang ataupun standar-standar dari orang. Sebenarnya aku jujur aku nggak ada, karena aku bukan tipe-tipe orang yang selalu peduli sama kata-kata orang sih Kak. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngatain tuh aku langsung kayak udah nggak take it to myself gitu, kayak udah biarin aja gitu kan. Tantangan terbesarnya itu menurutku adalah dari diriku sendiri dan dari ekspektasi orang lain. Ada salah satu dosen komunikasi yang ngajar, beliau ngomong seperti ini, perempuan dengan kulit hitam itu dia berjuang 2 kali. Yang pertama adalah karena dia sebagai perempuan, dan yang kedua karena warna kulitnya. Dan aku adalah perempuan kulit hitam itu dari timur Indonesia. Dan aku bisa merasakan bahwa perbedaan bagaimana kita sebagai orang perempuan timur itu lebih kadang didiskriminasi. Jadi walaupun kadang dari diriku sendiri merasa aku sudah cukup nih dengan diriku sendiri, tapi saat aku keluar ketemu dengan lingkungan di luar, mungkin kadang banyak ekspektasi dari orang tuh yang menjatuhkan aku, jadi buat aku lebih insecure lagi. Kalau tantangan justru bukan dari diri aku, tapi dari orang lain. Karena ketika aku ngerasa aku udah mempunyai rasa self love buat diri aku, buat mencintai diri aku sendiri, aku ngerasa tingkat kepercayaan diri aku tuh tinggi, dan aku ngerasa apapun yang aku pakai hari ini, apapun yang aku gunakan hari ini itu menambah value aku di kecantikan aku sendiri. Tapi aku takut justru orang lain malah ngomongin aku, makanya bingung sih sebenarnya. Kayak aku nggak takut sama diri aku, tapi justru aku takut sama omongan orang lain. Sebenarnya banyak, karena kalau misalnya sekarang ini sekarang banget, kayak aku tuh kurang percaya diri untuk memimpin. Karena untuk mengapalai semua orang itu kan pasti gak gampang kan, pasti susah. Jadi yang kayak untuk percaya diri sendiri aku bisa mimpin itu kurang sebenarnya. Jadi kayak agak jadi kayak merendah diri gitu loh, kayak aduh kayaknya aku gak sanggup deh, kayaknya aku gak bisa deh, kayak gitu. Tapi pada akhirnya karena orang yang di sekitar aku kayak mikir kamu bisa, kamu punya potensi, jadi yang kayak aku juga yang kayak melihat kalau misalnya orang-orang percaya sama aku, jadi aku pikir kalau misalnya orang lain bisa ngelihat aku bisa percaya diri, kenapa enggak, kayak gitu. Apalagi kan dari sosmed gitu kan, kebanyakan kalau kita scroll mulu tiap hari itu kebanyakan kita paparannya jadi terus-menerus gitu loh ke kita. Jadi lebih baik sih biar aku bersyukur lah, aku tuh kurangin scroll gitu. Aku deskripsiin sebagai sushi Philadelphia, karena siapa yang gak suka, dan itu nagih banget walaupun agak mahal. Makanya self love itu tuh sebuah value, makanya aku bilang self love itu sebuah value yang mahal dan gak semua orang bisa. Aku kepikirannya coklat sih, karena coklat itu kan manis, dan aku saat makan coklat itu kebanyakan orang makan di saat mau memperbaiki mood mereka. Jadi kalau aku mengingat masa-masa self love itu buat aku sendiri itu adalah masa-masa yang manis gitu loh. Jadi itu merepresentasikannya dalam bentuk makanannya coklat. Aku sebenarnya kepikirannya permen sih, boleh nggak ya? Aku tuh kepikirannya permen manis itu Yupi, jadi bentuknya love, jadi saya love. Aduh, sebenarnya bahasa makanan kesukaan aku tuh kebab ya. Kan kebab nano-nano. Jadi gimana itu, Kak? Iya, ada naik turunnya juga, ada senang, ada sedihnya juga sih. Menurut aku rasanya bakal kayak matcha strawberry. Karena matcha itu pasti kayak aftertaste-nya itu ada pahit-pahitnya. Cuman tiba-tiba ketemu sama strawberry, itu jadi a whole new chapter di hidup kita, karena kayak jadi tiba-tiba ada manisnya walaupun dalam proses itu ada pahitnya. Kita semua tuh cantik dengan diri kita masing-masing. Gak peduli mau rambut lo lurus atau keriting, mau warna kulit lo hitam, putih, abu-abu pun sekalipun, lo cantik dengan diri lo sendiri. Jadi gak usah dengerin kata orang di luar sana, cukup jadikan itu motivasi dan tunjukin ke mereka semua kalau lo lebih dari yang mereka pikirkan. Ya, kayak aku bilang tadi, at the end of the day yang kita punya adalah diri kita yang tahu diri kita tuh mau apa, kita kayak gimana, kita nyamannya kayak gimana. Walaupun kita udah minta pendapat orang, cuman kalau misalnya kita tahu itu yang kita inginkan, pasti kita akan berusahanya dengan diri kita sendiri. Percaya diri itu perlu, untuk memikirkan diri sendiri juga perlu, walaupun emang pandangan orang lain itu pasti kayak lu harus bisa, lu harus hebat, tapi ya
lu juga harus tahu kemampuan diri lo sendiri, karena perempuan itu bukan sebagai ajang pencapaian, bukan sebagai ajang untuk pertunjukan, tapi sebagai ajang untuk kayak lu bisa memperbaiki diri lo sendiri untuk bisa meningkatkan diri lo sendiri kayak gitu. Buat kalian yang lagi berusaha buat self love, semangat terus, jangan dengerin omongan orang lain yang jelek-jelek, dan jangan ngerasa insecure karena apa yang ada di diri kalian belum tentu ada di diri orang lain. Justru ketika kalian merasa nanti kalian bisa self love, itu adalah sebuah value kalian yang bisa meningkatkan kepercayaan diri kalian dan bisa dilihat orang lain. Lebih itu aja sih, lebih mikirin dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Bukannya egois ya Kak, tapi saat kamu itu bisa mentingin diri kamu, pasti kedepannya itu kamu bakal bisa lebih lagi terbuka gitu loh pikirannya. Jadi kayak nggak ikut standar TikTok lah ya, maaf ya. Aku belajar mencintai diriku Bukan karena aku sempurna, Bukan karena aku sempurna, tapi karena aku pantas diberi cinta. Love me love, self love start here.